Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Podcast History bersama saya Medina Resagita Putri. Kali ini Podcast History akan menghadirkan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Segmen ini akan menghadirkan kisah-kisah seputar pahlawan revolusi. Segmen kelima kita akan membahas Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Beliau lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922 dari pasangan Bapak Wongsorejo dan Ibu Murtini. Beliau merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dan memiliki 2 orang adik perempuan bernama Asmi dan Asina. Beliau menikah dengan Ibu Yayu Rulia Sutodiwiryo pada 5 Desember 1944 dan dikaruniai 8 orang anak dari pernikahan beliau. Beliau menempuh pendidikan pertamanya di HIS atau Holland Inland School di Purworejo. Hingga di kelas 2 beliau pindah ke HIS di Magelang dan saat kelas 3 beliau melanjutkannya di HIS Bogor. Beliau berhasil tamat HIS pada tahun 1935. Pada tahun 1938, beliau berhasil menamatkan pendidikan menengah pertama atau MULO. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di AMSB, jurusan Pasti Alam. Kemudian saat beliau menginjak kelas 2, beliau keluar sekolah dan mengikuti pendidikan topografi selama 6 bulan di Malang. Setelah selesai menempuh pendidikan, beliau kemudian menjadi seorang sersan topografi. Hingga di tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia. Hal tersebut membuat banyak orang-orang Belanda kemudian ditawan oleh para tentara Jepang. Pak Yani pun sempat merasakan masuk kamp penahanan di Bandung selama 3 bulan. Setelah bebas, beliau pulang ke Purworejo. Namun ketertarikan beliau pada dunia militer tidak lenyap begitu saja. Kala Jepang membentuk Heiho atau tentara pembantu untuk pemuda Bumi Putra, beliau segera mendaftar dan menjalani pendidikan di Magelang pada tahun 1943. Karena lulus dengan nilai yang tinggi, beliau mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan Sudanco atau Perwira Peta di Bogor. Di sana beliau termasuk lulusan terbaik dan setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, sebagaimana banyak ex-anggota PETA lainnya, Pak Yani turut aktif dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sejak tahun 1945, kepiawaian Pak Yani sebagai Komandan Militer Republik sudah terlihat. Beliau sukses menghalau pasukan sekutu yang sedang memasuki wilayah Magelang. Karena kewalahan, rombongan tentara sekutu tersebut mundur dari Magelang pada tahun 1945, tepatnya 21 November 1945. Namun, gabungan pasukan TKR bersama Laskar Pemuda yang dikerahkan oleh Pak Yani menghadang mereka di jalan sehingga hanya 1 kompi yang berhasil lolos dari penghadangan tersebut. Pak Yani juga memiliki peranan penting dalam serangan umum 1 Maret 1949 meski tidak terlibat secara langsung dalam serangan umum tersebut. Sejak 19 Februari 1949, pasukan Pak Yani aktif menghadang para tentara Belanda yang sedang menuju Yogyakarta. Para tentara Republik itu pun menghancurkan pos-pos Belanda di jalur penghubung Jogja dengan Jawa Tengah. Pak Yani kala itu berpangkat mayor, memimpin Brigade 9 dengan area operasi dari Kedu bagian utara hingga Semarang Barat. Aksi pasukan Pak Yani menjelang serangan umum 1 Maret membuat wilayah utara Magelang menjadi garis pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh tentara Belanda. Dengan begitu, jelang 1 Maret 1949, suplai pasukan dari arah Magelang untuk pertahanan Belanda di Yogyakarta dapat diputus. Memasuki dekade 1950-an, karir Pak Yani terus menanjak. Tahun 1952, Pak Yani turut membidani Banteng Riders, yakni pasukan khusus TNI AD yang seringkali dikerahkan untuk memberantas gerakan separatis seperti DITI dan PRRI. Banteng Riders juga terjun dalam pembebasan Irian Barat. Pak Yani tidak hanya digembleng oleh pertempuran dan termasuk pula generasi awal perwira militer RI yang kemudian dikirim belajar ke luar negeri.
Selama periode 1955 sampai 1956, Payani sempat mengenyam kursus militer di Amerika Serikat dan Inggris. Selain dikenal sebagai tentara cakap juga cerdas, Payani adalah salah satu perwira TNI AD kepercayaan Presiden Soekarno. Tak heran, Presiden Soekarno kemudian memilih Bapak Ahmad Yani untuk mengisi posisi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Jenderal Nasution. Sejak 23 Juni 1962, beliau memegang posisi Menteri Panglima Angkatan Darat. Jabatan tersebut beliau duduki hingga menjadi korban dari peristiwa G30 SPKI. Terdapat beberapa firasat yang terjadi menjelang kepergian Jenderal Ahmad Yani. Firasat pertama ialah minyak wangi dan melihat upacara. Pada 30 September 1965, sepulang Payani dari kantor, beliau seperti biasa disambut oleh para pengawal rumah dan putri-putrinya yang telah menunggu. Selepas bertemu dengan anak-anak beliau dan menanyakan di mana istri beliau yang ternyata tengah menyiapkan makan siang di dapur, Payani melanjutkan mengobrol dengan putri-putrinya. Payani sempat mengatakan bahwa anak-anak beliau boleh untuk tidak belajar dahulu atau tidak sekolah dulu, dan mengatakan bahwa mereka boleh ikut ke istana untuk melihat parade peringatan Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Beliau berkata, semua boleh ikut Bapak ke istana untuk melihat upacara Hari Angkatan Bersenjata. Ada paduan suara, pokoknya tidak usah sekolah, bolos semua. Dan tidak jauh dari tempat duduk beliau mengobrol dengan putri-putrinya, terdapat sebuah botol minyak wangi yang kemudian tersenggol oleh tangan beliau dan akhirnya tumpah. Kemudian beliau meraup minyak wangi tersebut dan mengoleskannya ke badan putri-putrinya sambil berkata, kalau ada yang bertanya dari mana kamu dapat wangi ini, bilang dari Bapak. Baiklah, sekian pembahasan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam Jenderal Ahmad Yani Part 1. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast history via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.